Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan yang bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di rumah masing-masing. Dan selamat beribadah. Pemberita firman dalam ibadah pagi ini adalah Penatua Nyonya Lili Kartikawati. Jemaat yang terkasih, saat ini kita memasuki minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Kami mengundang jemaat bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita bakti nomor 1 ayat 1 sampai 2. Pujilah Sang Pencipta. dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ibrani pasal 1 ayat 3a menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Terimalah salam
kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakanlah kami dan berkenanlah atas ibadah kami, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui akan segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan perilaku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi
Jemaat kekasih Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, ya Kristus kekasih jiwa kami, ya Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami. Kehadiran-Mu yang kudus kami datang menghampiri tahta-Mu Bapa, seraya memohon dengan kerendahan hati, berkenanlah Engkau membimbing kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, memberlakukan kehendak-Mu dalam segenap kehidupan kami. Engkau juga memberkati kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, agar kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dan mendengarkan dengan segenap hati dan hidup kami, supaya firman-Mu tidak berlalu sia-sia, tetapi mendapat tempat dalam hati kami yang paling dalam dan mewujud nyata dalam setiap pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, firman dan kebenaran kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4 yang menyatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab pagi hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan, kami berharap demikian yang Bapak Ibu alami dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Ibu Bapak dan jemaat yang dikasihi serta mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini tema yang akan menuntun dalam renungan kita pagi hari ini adalah Yesus anak Allah di atas segala ciptaan. Ibu Bapak, penulis surat Ibrani ini menuliskan suratnya kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi
mereka mengalami aniaya dan penindasan. Juga mereka mengalami kegoyahan iman, sehingga ada yang memikirkan untuk kembali kepada kepercayaannya yang lama. Dan kemudian surat ini ditulis agar mereka dihiburkan dan dikuatkan melalui pemberitaan firman yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani. Saya katakan penulis kitab Ibrani di sini hanya penulis begitu saja karena sampai beberapa abad terakhir masih dalam perdebatan siapakah penulis yang asli dari kitab Ibrani ini. Ada yang bilang Rasul Paulus, tetapi ada yang bilang juga anonim. Yang jelas penulis kitab Ibrani ini menonjolkan Tuhan Yesus yang diberitakan dalam segenap kitab Ibrani ini. Setidaknya ada dua tujuan juga yang penulis sampaikan agar kitab ini kita mengerti atau dimengerti oleh pembacanya. Lebih khusus lagi kepada jemaat Kristen yang ada di Ibrani saat itu, khususnya orang-orang Yahudi yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama tujuannya adalah menghibur, menguatkan iman jemaat yang saat itu sedang mengalami penganiayaan. Kita tahu jemaat mula-mula sangat-sangat memprihatinkan karena mengalami berbagai penganiayaan dikarenakan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, untuk mengajar jemaat agar bisa mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi. Dengan demikian mereka bisa mengenal Yesus, maka mereka bisa dihiburkan dan dikuatkan ketika dia mengenal siapa Yesus itu. Lalu seluruh surat ini berfokus pada Yesus dan menjadikan atau menyatakan bahwa Yesus lebih tinggi dari siapapun. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai 4 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya ini adalah Yesus Kristus. Dikatakan dia juga lebih tinggi daripada malaikat, dia lebih tinggi daripada nabi-nabi, dia lebih tinggi dari siapapun juga di muka bumi ini. Hal ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus memiliki otoritas yang sama dengan Allah Bapa. Beberapa kali Tuhan Yesus menyatakannya. Hal itu ada di Matius pasal 11 ayat 27. Matius pasal 11 ayat 27, kita akan membacanya. Demikian saya bacakan buat kita semua. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi Bapa dan anak adalah satu. Ketika kita mengenal anak, kita mengenal Yesus, secara otomatis kita akan mengenal siapa Bapa itu. Lalu kemudian di dalam Matius 28 ayat 18 mengatakan juga, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Allah Bapa memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus, bukan hanya di bumi tapi juga di surga. Jadi Yesus memiliki kekuasaan atau otoritas
yang sama dengan Allah Bapanya. Bagi orang Yahudi, mereka mengetahui bahwa hanya Yahweh yang berkuasa, tidak ada yang lain. Jadi inilah yang diperlukan supaya orang-orang Yahudi ini mengenal siapa Yesus itu. Karena selama ini pengajaran yang mereka terima hanya Yahweh lah, Allah, satu-satunya yang berkuasa di surga dan di bumi. Dan sekarang muncul perkataan bahwa Yesuslah yang berkuasa juga di atas surga maupun di bumi. Ini yang perlu dijelaskan kepada orang-orang Yahudi yang ada saat itu agar mereka mengenal siapa Yesus itu. Penulis surat Ibrani sangat menegaskan hal ini, bahwa sebagaimana Yahweh telah memelihara Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, maka Yesus juga yang memelihara mereka dalam perjalanan iman mereka. Tuhan adalah penolong dalam susah maupun takut. Jadi itulah yang akan dijelaskan kepada jemaat yang berlatar belakangkan Yahudi, orang-orang Kristen yang berlatar belakangkan Yahudi. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu yang mau dijelaskan kepada mereka. Itu ada di Ibrani pasal 13 ayat 6 dan 8. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan penopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Yesus adalah cahaya kemuliaan. Melalui pernyataan cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, penulis hendak menyatakan bahwa Yesus adalah perwujudan dari Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Tuhan Yesus menegaskan bahwa barang siapa telah melihat Dia, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9 mengatakan. Paulus pun menyatakan bahwa seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, yaitu dalam Kristus Yesus. Selain itu, Yesus juga memiliki kuasa yang sangat besar, yang setara dengan Allah Bapanya. Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Hal ini mengingatkan kita dengan kisah penciptaan, bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan firman-Nya yang dahsyat itu. Ketika Allah mengatakan jadilah terang, maka jadilah terang itu. Semuanya diciptakan dengan firman-Nya. Itu adalah bukti bagaimana kekuasaan Allah nyata di tengah-tengah kehidupan dalam perjanjian lama. Dengan demikian, penerima surat diajak untuk melihat Yesus yang Maha Kuasa. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bergumulan hidup bisa membuat kita meragukan Tuhan Yesus. Karena itu, penulis surat Ibrani ini mengajak para pembacanya untuk mengenal lagi Tuhan Yesus secara lebih mendalam. Kalau kita mengenal seseorang, ya mungkin kita kenal pacar kita dulu, mantan pacar kita dulu, yang sekarang jadi suami dan istri kita. Ketika kita mengenal pasangan kita dengan begitu mendalamnya, kita akan tahu persis bagaimana karakternya. Kita bisa mengerti karakter
suami atau istri kita. Melalui proses pengenalan itu tidak begitu saja langsung tahu persis. Ketika masih pacaran mungkin masih ditutup-tutupi watak kita yang aslinya. Begitu sudah menjadi suami istri, tahulah semuanya luar dalam. Yang tersembunyi pun keluar. Tetapi dengan pengertian, saling mengerti, keluarga itu akan terjamin kedamaian dan ketentramannya, bahkan kelanggengannya. Sampai mungkin dengan belasan tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan maut yang memisahkan. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita mengenal Tuhan Yesus secara mendalam, maka kita akan memiliki hati yang begitu berserah kepada Dia. Karena sampai dengan saat ini, kalau kita menyadari suka dan duka kehidupan kita, Dialah yang selalu menopang kita. Tak akan pernah mampu kita melangkah setapak pun tanpa penyertaan Tuhan. Kalau kita lakukan benar-benar, tidak ada yang kebetulan, semuanya adalah kehendak dan rencana Tuhan. Kalau kita menyadari ini, kita akan menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan, karena begitu banyak kesalahan, dosa yang kita lakukan kepadanya. Dan Dia hadir untuk menyucikan segala dosa-dosa kita. Kalau para imam, para nabi di perjanjian lama, ketika umat melakukan, memang dia datang untuk mewakili Allah, menyampaikan kebenaran Allah. Tetapi ketika umat melakukan kesalahan, maka nabi itu akan mengingatkan bahwa inilah hukumannya dengan dosa yang sudah kita lakukan. Tetapi Yesus tidak demikian. Ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, Dialah yang menggantikan kita untuk menerima hukuman itu. Sampai Dia harus mati di kayu salib. Itu terjadi dan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Betapa besar pengorbanannya atas kita. Kalau kita baca di dalam ayat 3 yang bagian B, setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ini yang sering kita ikrarkan dalam pengakuan iman rasuli. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Setelah Dia selesaikan tugasnya untuk menebus dosa-dosa kita manusia, Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Ia melakukan penyucian dosa itu tanpa syarat, hanya karena kasih-Nya kepada kita manusia. Dan penulis surat Ibrani ini menegaskan bahwa misi kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menebus dosa manusia, jadi bukan untuk yang lain-lainnya. Kalau Nabi hanya menyampaikan apa yang dipesankan oleh Allah kepada manusia, tetapi tidak sampai dengan Dia mengorbankan dirinya. Tetapi Yesus selain menyampaikan pesan Bapaknya, Dia pun menggantikan, berkorban untuk menebus segala dosa-dosa kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus menjadi jaminan bahwa ada pengampunan dosa yang Allah sediakan bagi umat-Nya yang mau percaya kepadanya, mempercayakan segenap kehidupan ini ke dalam tangan kasih-Nya. Itu yang Dia lakukan dalam kehidupan Yesus
bagi manusia. Dan ayat 4 dikatakan jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi tema renungan kita bahwa Tuhan Yesus lebih dari semua ciptaan yang ada di muka bumi ini. Itu nyata disampaikan oleh penulis Ibrani ini. Lalu bagaimana ketika kita mau merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Penulis surat Ibrani mengajak pembaca untuk melihat para tokoh Alkitab dan anak-anak Tuhan bahwa mereka semua mengalami pergumulan dan penderitaan. Akan tetapi mereka semua bertekun dan tidak mundur. Kalau kita saksikan bagaimana jemaat mula-mula mereka disesat. Bahkan dalam perjanjian lama ketika Daniel percaya kepada Yahweh, Daniel harus masuk ke dalam lubang singa. Ada banyak penganiayaan yang mereka alami, tetapi mereka tetap bertahan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan Rasul Paulus pun demikian. Dia melakukan itu. Bahkan dia sampai mati. Di penjara berulang kali. Banyak sekali martir-martir yang mempertahankan kepercayaannya dengan tekun. Meski mereka harus menderita. Saat ini kita semua hampir di seluruh dunia ini mengalami penderitaan yang sama karena pandemi COVID-19. Mungkin ada yang menjadi putus asa, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, bahkan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tetapi jangan kehilangan pengharapan kepada Tuhan Yesus yang memiliki kehidupan kita, yang selalu menuntun, menghibur, menguatkan kita. Mari kita menyadari bahwa pergumulan kita ini tidak lebih besar kuasanya dari kuasa Allah. Kalau kita mau mengenal siapa Yesus itu dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu berkata, bukan kita berdoa untuk menghindar dari persoalan kita, tetapi memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita untuk melewati berbagai kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Selama kita masih hidup, kita tidak akan pernah mampu menghindar dari persoalan dan pergumulan. Satu selesai, datang pergumulan lagi, silih berganti, dan seterusnya. Tetapi sebagai orang percaya, kita mohonkan kepada Dia. Biarlah Tuhan Yesus memampukan kita, menguatkan kita untuk melewati setiap derita dan pergumulan ini. Sehingga ketika kita dikuatkan dan mendapat melewati setiap pergumulan hidup kita, maka orang lain dapat menyaksikan bahwa ada Tuhan Yesus yang hadir di tengah kehidupan kita. Kita mampu mengakui bahwa Yesus Maha Kuasa, bahwa Yesus berkuasa atas dalam kehidupan kita. Itulah yang dapat kita renungkan dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah penderitaan dan pergumulan. Mari kita tetap memandang Yesus yang berkuasa atas genap kehidupan kita. Percayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Dengan tekun kita memohon kepadanya, dan dengan tekun pula kita bergumul dengan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Maka percayalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terpujilah
Tuhan dan firman-Nya. Amin. Jemaat, mari kita mengaminkan firman Tuhan dengan mengangkat kidung pujian. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus juru selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dia mengajariku maksud Allah bagiku, ikut mengabdikan diri dalam karya Tuhanku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Jemaat, mari bangkit berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini. Kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna dan dari hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini karena masih diberikan kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama kami. Meski kami harus tinggal di rumah kami masing-masing, namun kami bersyukur kami boleh bersekutu dengan keluarga kami. Bapa di surga, saat ini kami mohon syukur berkat-berkat Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Engkau sudah menguatkan kami dalam pergumulan kami, dalam penderitaan yang kami alami. Kami boleh menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan kasih Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu, yang akan selalu menopang. Dengan firman-Mu kami boleh mengenal Engkau makin lebih dalam lagi. Dan Tuhan, ketika kami mengenal lebih dalam lagi siapa Engkau Tuhan bagi kami, maka dengan segenap hati kami akan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Engkau lah yang memiliki kehidupan kami, karena Engkau lah yang menjadi juru selamat kami, karena Engkau lah yang menjadi Tuhan dan pengantara kami dan penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan melalui pembacaan firman-Mu pada pagi hari ini tentang siapa Yesus sebenarnya bagi kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, keberadaan kami yang senantiasa dibimbing oleh Tuhan akan menjadi teladan atau bahkan menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini yang dengan setia tetap mengabarkan Injil Tuhan. Meski ada banyak tantangan dan pergumulan di depan kami, tetapi selaku gereja Tuhan, kami akan tetap tekun dan setia mengiringi Engkau serta mengabarkan Injil kebenaran lewat pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami. Bapa di surga, sebagai organisasi gereja, seringkali kami juga dianaktirikan di muka bumi Indonesia ini. Tetapi Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah menganggap atau mengangkat kami sebagai anak-anak. Biarlah kami menyerahkan setiap orang yang dengan sengaja menjolimi kami sebagai gereja, menghalangi untuk kami mendirikan gedung gereja tempat kami beribadah. Tuhan, biarlah dengan cara Tuhan yang ajaib kami tetap mengasihi mereka yang sudah berbuat jahat terhadap kami. Karena Engkau mengajarkan kepada kami untuk tidak hanya mengasihi saudara yang mengasihi kami, tetapi musuh sekalipun yang memusuhi kami, itu wajib kami kasihi. Itulah pengajaran. Dan kami bersyukur bahwa gereja-gereja Tuhan meski dihambat, tetapi semakin berhambat dan semakin kuat berimankan kepada Engkau. Itu semata-mata karena karya-Mu kudus dalam kehidupan gereja Tuhan. Kami juga serahkan gereja-gereja GPIB yang ada di 2/3 belahan bumi Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati Majelis Sinode, BP Mupa, dan juga jemaat-jemaat baik yang ada di kota maupun sampai dengan pelosok daerah, bahkan di pos Perkes. Berkati mereka Tuhan dengan segala upaya untuk mengabarkan Injil Tuhan, bahkan untuk melayani jemaat. Tolonglah Tuhan, Engkau memberkati supaya gereja GPIB semakin eksis dalam pelayanan, supaya gereja GPIB semakin menjadi berkat di tengah-tengah pergumulan kesulitan bangsa Indonesia ini. Kami lebih khusus menyerahkan jemaat Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Bapa berkati para presbiter, pendeta, diaken, majelis, dan juga penatuan. Kami juga doakan para pengurus pangkat. Rencana pemilihan pengurus pangkat juga Tuhan berkati. Di masa sulit ini ada banyak hal yang harus kami pikirkan dan putuskan bersama. Biarlah Tuhan menganugerahkan hikmat kepada kami, baik PHM maupun majelis jemaat, agar kami boleh bergandeng tangan di dalam mewujud nyatakan pelayanan Tuhan di Jemaat Ebenezer Bintan ini. Kami juga berdoa bagi karyawan, baik tata usaha, poster maupun driver, biarlah Engkau anugerahkan kesehatan kepada mereka, semangat untuk melayani Tuhan sesuai dengan panggilan mereka masing-masing. Tuhan juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang menderita sakit. Kami menyerahkan mereka Tuhan agar mereka dikuatkan melalui setiap doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan biarlah mereka memiliki semangat untuk menjadi pulih kembali seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang karena usia lanjut mereka, kegiatan mereka atau gerak mereka menjadi terbatas. Tuhan anugerahkan semangat iman yang tetap kuat walaupun tubuh lemah, sehingga mereka tetap bersukacita menjalani kehidupan masa tua mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang harus belajar di rumah, kuliah dari rumah, bahkan bekerja dari rumah. Tuhan anugerahkan mereka kekuatan, kesehatan, dan juga kesukacitaan, agar mereka tidak menjadi jenuh atau bosan, tetapi mereka tetap semangat menjalani kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Berkati juga suami-suami kami, istri kami, atau anak-anak kami yang harus terpisah jauh
karena pekerjaan, karena kuliah, dan karena hal-hal yang lain. Tolonglah Tuhan Engkau memberkati mereka, menjauhkan mereka dari segala kuasa-kuasa kegelapan, bahkan sakit penyakit yang berat. Biarlah mereka terlindung senantiasa dalam kasih Bapa seperti Tuhan melindungi kami di tempat ini. Kami juga doakan Tuhan kerinduan bagi anak-anak kami yang merindukan pekerjaan, masa depan, bahkan teman pendamping bagi mereka. Kami percayakan mereka ke dalam tangan kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi anak-anak kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga serahkan pelayanan kami ke depan, rencana perjamuan kudus, persakraman perjamuan kudus pada hari Minggu, baik jam 6, jam 9 maupun jam 5 sore, bahkan pelayanan perjamuan kudus bagi jemaat yang ada di Pos Talun maupun di Selopuro, juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah-rumah jemaat yang menderita sakit. Tuhan berkati segenap rencana pelayanan ini, agar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Bapa. Tuhan menganugerahkan kesehatan juga kepada para presbiter, sehingga mereka dapat mengambil bagian dalam pelayanan. Juga segenap jemaat Tuhan yang sudah mendaftar, biarlah mereka dapat mengikuti sakramen perjamuan kudus untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Tuhan untuk menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga doakan untuk bangsa dan negara ini, di mana sedang bergumul untuk undang-undang cipta kerja. Biarlah Tuhan Engkau bergumul bersama dengan segenap elemen pemerintahan di negeri ini, agar dapat memutuskan yang terbaik bagi kebaikan semua warga negara Indonesia, bukan hanya kebaikan atau keuntungan sekelompok tertentu ataupun pribadi tertentu, tetapi bagi segenap warga negara Indonesia ini. Bahkan di tengah-tengah kesulitan karena pandemi COVID-19, biarlah pemerintah juga dapat memutuskan yang terbaik untuk dapat memutus rantai penularan COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, sebagai warga negara kami juga boleh taat akan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga segera tercapai apa yang kami rindukan, segenap bangsa dalam keadaan sehat dan dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga untuk pemerintah kota dan kabupaten Blitar. Tuhan juga memberkati rencana pilkada pada 9 Desember. Biarlah Engkau memberkati agar rencana ini dapat mewujud nyata, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, agar semuanya dapat berjalan dengan baik, dengan aman dan kondusif. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya kami menyerahkan segenap kehidupan kami, para presbiter yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing. Biarlah keluarga mereka juga menopang pelayanan yang mereka lakukan, agar semuanya dapat menjadi berkat, bukan hanya untuk pribadi kami, tetapi segenap umat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun untuk segala salah dan dosa yang kami lakukan selama ini melawan kehendak Tuhan. Akhirnya sambut dan dengarlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Oh
kemuliaan nama Tuhan disilakan. Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bernyanyi dari PTJ 147 dan 143.
bersama-sama. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas kasih-Mu yang menjamin keselamatan kami. Sebagai wujud syukur kami, saat ini kami telah memberikan persembahan. Terimalah ya Tuhan sebagai tanda hormat dan kasih bagi-Mu. Serta pakailah seluruh hidup kami untuk melayani Engkau dengan penuh kasih. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk tanggal 25 akan dilaksanakan ibadah syukur mengingat rayakan 10 tahun usia PKLU. Maka dimohon kehadiran segenap PKLU di ibadah pukul 9 pagi hari Minggu tanggal 25. Jadi itu yang perlu kita perhatikan bersama, yang jam 9 khusus untuk anggota PKLU. Itu saja pengumuman pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari bersama damai sejahtera dari Allah. Dan mari kita wujud nyatakan firman yang kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari agar nama Tuhan dimuliakan. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan kabar diwartakan. Keselamatan oleh Tuhan-Nya datang. Mari dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekatlah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan kabar diwartakan. Keselamatan oleh Tuhan-Nya datang. Mari dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Angkatlah hati dan arahkan pikiran kita kepada Tuhan, serta kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.